gunung Ciremai di Kuningan. Cukup dingin di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya, alhamdulillah rekan-rekan sekalian ya, pada hari ini kalau saya lagi di Kuningan sekarang cerah, sejuk gitu ya. Dan harapannya teman-teman hatinya pun pagi ini dalam kondisi cerah, sejuk dan tetap semangat ya. Walaupun kita sekarang mungkin sudah memasuki pertemuan ke-6. Mohon maaf, ada noise yang masuk nggak? Saya coba pakai headset dulu ya. Ini lagi di rumah teman. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ditambah sekarang lagi rame lagi Omikron. Walaupun di kalangan ilmuwan pun ada perbedaan pendapat ya terkait bahayanya Omikron, tapi kita tetap berjaga-jaga ya, tetap waspada, ikhtiar sebaik mungkin. Insya Allah kalau ikhtiarnya diniatkan untuk ibadah pun jadi pahala gitu ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Nah, sambil itu ingin bertanya teman-teman kabarnya yang hadir di sini, sambil mengecek nih apakah pada hidup, jangan-jangan hanya sekedar hadir. Saya pengen ngecek. Kalau yang sehat boleh ketik angka 1 di chat box. Yang sedang kurang sehat boleh ketik angka 0 di chat box. Silahkan ya di kolom chat. Pada gercep ya, Masya Allah, ternyata pada hidup ya. Angka 1, Masya Allah. 0,1 gimana tuh maksudnya? Agak sakit dikit ya. Ya, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman semua ini kebanyakan angka 1 ya, tetap sehat. Yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya ya, menjadi penggugur dosa, menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat serta salam juga tak lupa kita curah limpahkan kepada teladan kita ya Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang beriman, sahabatnya, tabiin, dan kita juga senantiasa berdoa semoga kelak mendapatkan syafaatnya ya, khususnya teman-teman yang muslim nanti kelak di yaumil qiyamah, amin. Dan bicara soal Nabi Muhammad pun beliau hadir sebagai uswatun hasanah. Setiap langkahnya menjadi teladan bagi kita, dan diantaranya beliau itu memiliki gagasan-gagasan yang luar biasa ketika hidup gitu ya. Tentang Khandaq, para sahabat ada yang menggagas parit ya ketika perang Khandaq. Itu kan sebuah ide gitu ya, gagasan untuk memberikan solusi gitu ya terhadap sebuah masalah waktu itu. Nah, makanya kita pun berusaha meniru sebagai seorang muslim, kalau kita diniatkan untuk meniru para pendahulu kita ya, para Nabi Muhammad dan para sahabat, insya Allah jadi pahala nih. Termasuk ketika kita ikut PKM nih teman-teman, ikut PKM, dan PKM itu diniatkan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada gitu ya, itu juga udah menjadi kebaikan, nilai kebaikan ya. Kalau yang muslim jadi pahala, dan kalau diniatkan lagi untuk meniru Nabi, meniru para sahabat, bahwa itu udah pahalanya double lagi. Makanya secara soal niat itu penting juga teman-teman ya. Nanti saya juga bakal ngasih membedah salah satu PKM, karena sekarang kita itu masuk ke pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir bab 4, termasuk nanti kita akan ada tanya jawab tentang keseluruhan ya, dari bab 1 ya, dari halaman judul, halaman sampul, pengesahan, sampai dengan nanti lampiran-lampiran kita insya Allah ada tanya jawabnya ya, setengah jam terakhir sampai jam 10 ya, kurang lebih jam 10 lebih mungkin ya, karena tadi sedikit terlambat. Nanti setengah jam di awal akan bahas tentang bab 4, dan ini mungkin bakal lebih cepat karena bab 4 ini gak terlalu banyak bahasannya, hanya 2 poin, tapi nanti ada beberapa yang mungkin sifatnya tips dan sifatnya ya usual error gitu ya, kesalahan yang udah biasa gitu. Kebanyakan salahnya itu di situ lagi. Nanti akan kita coba ulas ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan harapannya yang hadir di sini tuh yang ikut PKM, karena kan di FTK sendiri PKM udah rame ya, udah mulai rame. Saya sendiri agak kudet dengan informasi di PKM di fakultas sekarang, walaupun masih tergabung di tim kemahasiswaan, tapi semenjak 2 bulan terakhir karena nikah ya, dan banyak mengurusi administrasi setelah pernikahan,
pindah domisili dan sebagainya gitu, dan ada rencana pengen bangun yayasan. Jadi di fakultas sendiri agak berkurang. Jadi mohon maaf kalau saya agak ketinggalan informasi ketika nanti teman-teman bertanya soal kefakultasan. Nah, mungkin nanti saya bisa menjawab apa yang saya bisa jawab aja gitu ya. Saya jawabnya apa yang bisa saya jawab. Saya izin share screen teman-teman. Belum, saya ini play dulu sebentar ya. Nah, saya pengen nanya nih teman-teman, yang hadir di sini, harapannya nih pada ikut PKM nih, khususnya yang pada ikut PKM, kira-kira ikut PKM apa? Ini nih PKM RE ya, Masya Allah. Ini sambil saya berjalan ya, agak loading nih share screen-nya. Keluar lagi. Baru 2 nih, PKMK sama PKM RE. Yang lainnya ada lagi nggak? PKMK saya belum pernah bikin, PKM RE saya juga belum pernah. Nanti bisa menjawab pertanyaan boleh sih. Ada yang PKMKC atau PKMM? Muncul belum share screen-nya? Belum Kang, masih started. Belum? Belum Kang. Sudah ada Kang. Sudah ada, oke. Jadi loadingnya lama ini, pakai notebook punya istri soalnya. Agak ini. Oke, baru jawab 2 orang yang jawab ya, PKMK sama PKM RE, Inggit sama Aulia ya. Nah, harapannya teman-teman juga di sini yang lain pada ikut ya, mungkin jadi anggota. Setidaknya teman-teman walaupun belum pernah pengalaman, belum yakin, minimal jadi anggota dulu. Karena saya tuh selalu bilang gini ke teman-teman kalau lagi ngisi latihan PKM, belum mahasiswa kalau belum PKM. Jadi PKM itu kayak wajib gitu teman-teman untuk mahasiswa. Karena itu tuh ajang paling bergengsi di tingkat kemahasiswaan di nasional yang sifatnya kelompok. Kalaupun nggak pernah didanai, nggak pernah PIMNAS, setidaknya pernah ikut gitu. Walaupun jadi anggota. Dulu pun saya gitu, jadi anggota dulu beberapa kali nggak lolos, akhirnya lolos ketika jadi ketua gitu ya. Tapi sebelumnya udah dapat pengalaman nih ketika jadi anggota. Gitu teman-teman. Jadi kalau di dunia perusahaan jadi karyawan dulu, baru nanti jadi bos gitu. Makanya harus minimal teman-teman mau ada kemauan dulu gitu ya. Jangan karena tugas kelas ya ikut PKM gitu ya. Kalau bisa ada kemauan, insya Allah kalau ada kemauan optimal nanti berjalannya juga. Nah, insya Allah kita akan bahas bab 4. Gak usah perkenalan lagi ya, karena ini pertemuan terakhir udah pada kenal. Yes. Ini juga udah pada tahu ya. Saya baru lolos itu di PKMKC sama PKMM. Jadi kalau ada yang di luar PKM itu mungkin saya hanya bisa menjawab yang mungkin bukan based on experience gitu ya. Lebih ke apa yang sudah saya dapatkan dari diskusi, terlebih saya di LEPIM sama di fakultas, di kemahasiswaan fakultas mungkin. Nah, bab 4 ini masuk di poin 9 dan 10 nih ya. Ada kan sistematika penulisan itu, judul dan seterusnya. Kita udah bahas bab 3 ya sebelumnya, itu metode pelaksanaan. Sekarang kita ke bab 4. Bab 4 itu poin 9 dan 10 apa? Jadwal kegiatan dan rancangan biaya ya. Nah, lagi-lagi ini tergantung dari pedoman ya. Ada pedomannya itu membuat judulnya bab 4, rancangan biaya dan jadwal kegiatan digabungin. Ada yang bab 4, jadwal kegiatan dan rancangan biaya. Itu mah lebih kayak problem teknis, tapi sebaiknya kita pun mengikuti apa yang ada di pedoman. Jangan dibalik-balikin ya. Di pedoman jadwal kegiatan dan rancangan biaya. Kita tulis rancangan biaya dan jadwal kegiatan. Hal yang simple, tapi itu apa ya? Bisa jadi ada yang reviewer yang sangat kaku gitu ya dengan hal yang seperti itu bahkan gitu. Makanya kita sebisa mungkin ikuti aja yang ada di pedoman, termasuk dalam menulis ya. Nah,
Dan termasuk kita akan bahas terkait daftar pustaka dan juga lampiran, karena ini berkaitan juga beberapa lampiran dengan bab 4. Nah, kalau ini secara umum ya. Nah, tapi lagi-lagi yang saat administrasi di bab 4. Makanya tadi saya sampaikan soal posisi. Itu bagian daripada saat administrasi. Di samping tentang bukan saat administrasi sih, lebih ke syarat format ya. Kesesuaian format proposal. Di samping kayak page number sebelah mana posisi itu kita bahas sebelumnya ya. Nah, termasuk tadi jadwal kegiatan dan rancangan biaya. Kadang-kadang ada yang beda. Pernah saya nge-review di tingkat fakultas PKM mahasiswa, saya mungkin gak meniatkan diri untuk ngecek hal kayak gitu detail, tapi udah kelihatan gitu ya ketika kita ngecek banyak PKM proposal, kelihatan kok ini asa beda pas dibandingin dengan PKM yang lain. Oh, emang beda ternyata, ini agak posisinya beda kok bisa. Kadang-kadang reviewer yang memang mencari kesalahan kan banyak tuh kan, tugas juri itu untuk mencari kesalahan ya. Nah, reviewer mencari kesalahan, hal kayak gitu pun diperbesar gitu, bisa jadi ya. Makanya ini mungkin ya, mengikuti pedoman mungkin. Nah, ini juga mungkin udah kita bahas, cuman lagi warning teman-teman, karena bab 4 itu bab akhir, makanya harus dilihatnya itu di bab 4 apakah sudah 10 halaman atau tidak. Kenapa saya sampaikan di bab 4? Karena ada pedoman yang memang tidak menggunakan daftar pustaka. Ada PKM yang angkatan berapa gitu. Saya nggak tahu nih, kalau nggak salah untuk tahun sekarang pedoman terbaru belum rilis ya, setahu saya kayak gitu. Nah, bisa jadi nanti pedoman yang terbaru harus ada daftar pustaka atau tidak wajib ada daftar pustaka gitu ya, atau bahkan tidak boleh ada daftar pustaka. Nah, berarti kalau tidak boleh ada daftar pustaka, maksimal 10 halaman ataupun berapa halaman nanti di pedoman itu di bab 4 gitu. Makanya disesuaikan gitu ya, maksimal 10 halaman itu. Bahkan lebih dikit pun nggak boleh teman-teman ya, lebih baik kurang daripada lebih, dan lebih baik lagi pas gitu. Kalau pas berarti kan kita bisa mengefektifkan instruksi dari Simbil Mawa. Ukuran kelas 4, margin kirinya 3 ya, kebalik nih, salah, kirinya 4, margin kanan atas bawah 3, ini kebalik ya, mohon maaf. PDF ya, di convert ke PDF 5 MB. Kalau udah beres 4 lempiran langsung aja save di PDF. Space-nya 1,15, ini yang 2021, kalau tidak salah 2020 ya. Lagi-lagi lihat nanti pedomannya soal page number, soal space bab. Nah, space antar baris di paragraf itu dengan space bab itu beda, dan space antar bab itu lebih, saya sendiri menyarankan untuk digabung. Gimana maksudnya digabung? Bab 2 itu ada di tengah halaman nggak apa-apa. Kan ada yang membingungkan, ini bab baru apakah harus di halaman baru atau lanjutin aja dari ada yang kosong nih di bab 1 ini, di halaman terakhir bab 1 itu masih ada ruang kosong, apakah bab 2-nya di situ atau nanti halaman baru gitu. Nah, kalau saya sendiri menyarankannya langsung digabung. Kenapa? Karena itu yang ada di pedoman. Cuman kan orang-orang menginterpretasikan pedoman itu kadang-kadang berbeda ya. Nah, kalau teman-teman ada instruksi dari fakultas, misalnya nih, fakultas ngasih pelatihan, terus kata reviewer yang ada di fakultas itu sebaiknya digabung, ikuti aja yang ada di fakultas gitu ya. Saya sarankan seperti itu. Ikuti aja yang ada di fakultas, dan seandainya berbeda dengan yang ada di orang lain, mungkinnya fakultas lain atau yang lainnya pokoknya beda, maka silahkan tuh pilihan teman-teman ya. Lagi-lagi ada fakultas juga bisa salah, yang lain juga bisa salah, soalnya itu interpretasi orang berbeda-beda soal memaknai aturan yang ada di pedoman untuk beberapa hal ya, karena ada yang bisa jadi berbeda, ada yang memang baku gitu. Termasuk nih, saya pernah gagal tahun kemarin itu, saya tuh udah digadang-gadang bisa lolos sampai PIMNAS, tapi karena ada satu kesalahan, dan kesalahan itu miskoordinasi dengan reviewer yang di fakultas, padahal beliau reviewer nasional gitu ya. Jadi tahu ya siapa, cuman itu miskoordinasi sih, lebih miskoordinasi. Karena miskoordinasi, akhirnya saya kekeh dengan pendapat yang saya dapatkan dari reviewer fakultas, tapi ternyata ketika monef eksternal ya, monef
PKP 2, ternyata dari reviewer nasional yang mereview presentasi kelompok saya, katanya berbeda dengan reviewer yang ada di fakultas gitu. Nah, kan lagi-lagi soal interpretasi ya. Bukan berarti reviewer fakultas salah, bukan berarti reviewer nasional salah. Lagi-lagi itu masalah interpretasi dan kita harus bisa membaca situasi gitu ya, membaca situasi dan harus berstrategi ketika menjawab ketika dihadapkan dengan perbedaan pendapat seperti itu. Jangan jauh-jauh teman-teman. Teman-teman kayak lagi skripsian nih. Skripsian dapat 2 dosen pembimbing. Dapat dua dosen pembimbing. Dosen 1 sama dosen 2 bisa jadi beda gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Makanya termasuk PKM juga. Tapi jangan sampai teman-teman malah jadi takut nih. Takut. Show must go on, lanjut aja. Banyak PKM yang bagus nggak lolos, banyak PKM yang bagus lolos gitu ya. Banyak PKM yang biasa nggak lolos, banyak PKM yang biasa juga lolos gitu. Jadi lagi-lagi itu banyakin doa aja. Lanjut dulu. Saya juga mengakui nih, selama ini PKM saya ketika ikut gitu ya, yang lolos pendanaan itu pun kalau saya lihat sekarang, kok ada yang salah ternyata ini dari segi karya, dari segi penulisan ilmiahnya gitu ya. Baru menyadari ketika saya udah beranjak dewasa, maksudnya udah naik tingkat gitu ya, naik tingkat dari semester 3 ke semester 5 gitu misal. Dari tingkat 2 ke tingkat 3 gitu. Dari itu kan pemahaman lebih bertambah, dan ketika melihat PKM lama saya, kok kayak gini bisa lolos gitu ya. Baru menyadari gitu. Artinya kan lolos pemeriksaan dari reviewer. Nah, itu kan keberuntungan juga. Lagi-lagi itu mungkin ada pertolongan Allah di baliknya ya. Nah, nama ketua ya ini format nama filenya biasanya nama ketua peneliti, nama PT, PKM apa jenisnya. Lalu unggah ke Simbil Mawa atau PKM UPI ya kalau di tingkat UPI. Ikuti aja instruksi dari fakultas. Kalau FVTK sendiri bagus ya dari segi manajemen proposal PKM-nya dibanding fakultas lain sejauh ini. Yang bagus itu FIPS, juga FVTK. Dua ini yang bagus tuh. Dari segi pengelolaan PKM. FEB udah mulai bagus juga. Gitu. Nah, ini bab 4. Nah, ini kan di sini biaya dan jadwal kegiatan judulnya tuh. Ada kan rancangan biaya dan jadwal kegiatan. Itu ikuti aja yang ada di pedoman. Biaya dan jadwal kegiatan, kemudian ada space. Space-nya menyesuaikan aja teman-teman. Biasanya lebih lebar dibandingkan space antar baris di paragraf gitu. Kemudian nih 4.1 subjudul yang besarnya itu anggaran biaya. Nah ini pun ikutin yang ada di pedoman. Walaupun judul di bab 4-nya biaya, tapi di sini 4.1 anggaran biaya. Nah itu ikuti aja yang di pedoman, karena di pedoman seperti ini waktu saya bikin PKM. Dan ini poinnya itu 4.1, sama kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 pun 4.1 itu 4.1. Dan dari pembuatan penulisan tabel pun ikutin babnya 4.1, 4.2 nanti. Tapi kalau di bab 4 ini tabelnya cuman ada 2 ya di setiap subpoinnya. Nah, di anggaran biaya ini ada tabel 4.1. Sebelum tabel ya, baik itu gambar, tabel yang itu sifatnya icon ya, insert bukan tulisan, bukan teks. Nah, itu harus ada prolog dulu, ada pemanggilan dulu nih. Kayak saya setelah subjudul anggaran biaya itu ada tulisan penggunaan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini tertera pada tabel 4.1 gitu. Jangan tabel berikut tapi tabel 4.1. Nah, itu artinya pemanggilan gitu ya, dipanggil dulu. Terus penulisan tabelnya itu pun ini mengikuti dari pedoman. Standarnya itu kan di tengah ya, di tengah, di atas tabel ya, di tengah. Itu secara penulisan ilmiah. Tapi kalau udah di pedoman, kalaupun nggak di tengah, ikuti aja pedoman gitu ya. Saya ini di sisi karena ikuti pedoman gitu. Dan ini lolos waktu itu, lolos pendanaan ya. Jadi kalau teman-teman yakin ya harus di tengah, karena secara penulisan ilmiah harus di tengah, ya udah ikutin aja keyakinan teman-teman gitu. Tapi kalau saya sendiri menyarankan teman-teman ikuti pedoman. Nah, kemudian masuk ke tabel. Tabelnya nggak usah harus diwarna-warnain ya. Kan banyak tuh pengen kelihatan bagus dikasih warna heading tabelnya ya, kepala tabelnya.
standar aja. Kalaupun mau diwarnain warna abu gitu ya standar. Tapi kalaupun mau diwarnain nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman saya saranin standar aja kayak gini, pakai bold untuk di heading tabelnya. Kemudian poin-poin setelahnya itu pun itu mengikuti yang ada di pedoman. Biasanya perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, ini perjalanan juga gak ada sih biasanya ya. Waktu itu karena COVID kalau tidak salah saya ada poin 3 ini. Nah, biasanya di pedoman itu ada contoh tabelnya. Contohnya kayak gini. Nah, ini juga di format jadwal kegiatan tuh ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Nah, kalau di anggaran biaya itu pun ada contoh di tabel itu ada perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, mungkin kalau lagi COVID waktu itu kalau tidak salah ada untuk keperluan kuota gitu ya. Bisa kalau nggak salah seperti itu. Atau bukan kuota sih, lebih ke jadi di yang ditampilkan di bab 4 ini tabel secara umum ya, secara umum. Perlengkapan diperlukan nanti ada apa aja kan, nanti ada detailnya di lampiran. Bahan habis pakai itu detailnya di lampiran gitu ya. Perjalanan detailnya di lampiran. Makanya kan saya tulis di bab 4 karena perjalanan itu waktu PKM saya ada banyak gitu ya poinnya. Makanya saya tulis perjalanan gitu. Karena itu bukan bagian dari bahan habis pakai dan bukan bagian dari perlengkapan diperlukan gitu. Sisanya ada laporan, dokumentasi, publikasi. Kan ini hal yang memang selaras ya, satu klasifikasi gitu ya. Laporan, dokumentasi, publikasi gitu. Itu lebih hal-hal yang sifatnya administrasi gitu. Nah, itu satu poin aja. Nah, yang sering kali salah dari teman-teman mahasiswa itu angka yang ada di biaya di bab 4 itu berbeda dengan yang ada di lampiran. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Terus perhitungannya juga 720, 9 juta, 150, 1.800 di total kemudian jumlahnya berapa, ini pun harus benar-benar tepat gitu ya. Jangan sampai kita kadang-kadang mahasiswa itu lupa di update nih angka yang ada di poin-poinnya tapi totalnya lupa gak diupdate gitu. Kan beda kan kalau tabel di Excel itu bisa pakai rumus nanti angkanya update otomatis kalau di Excel. Tapi kalau di Word gak bisa update otomatis ya, harus di kalkulator dulu gitu ya mungkin, atau mungkin ngitungnya di Excel gitu baru ditulis ulang di Word gitu. Nah, ini kadang beberapa mahasiswa suka lupa. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman ya. Angka di sini itu memang harus sesuai dengan yang ada di lampiran dan jumlahnya pun memang sesuai dengan hasil penjumlahannya. Gitu. Ini format jadwal kegiatan. Nah, format jadwal kegiatan pun sama ya. Oh ya, maaf sebelumnya. Di tabel 4.1 karena ini tuh ada penjelasannya di lampiran, enggak? Ada penjelasannya di lampiran, maka kalau teman-teman mau memanggil lampirannya pun boleh. Ini saya lupa nih. Sebaiknya kalau bisa teman-teman panggil juga lampirannya. Misal di bawah tabel tulisan contohnya mungkin detail atau lengkap tabel atau informasi lengkap terkait anggaran biaya atau item-item lengkap gitu ya, atau apapun bahasanya ya, detail lengkap dari tabel rekapitulasi anggaran biaya terdapat di lampiran 4.1 misal gitu, atau lampiran 5 gitu. Kalau lampiran nggak pakai titik-titik ya, lampiran 3 misal gitu ya. Nah, itu bisa dipanggil juga sama teman-teman di badan diisi ya, di badan PKM-nya gitu. Kalau dipanggil kayak gitu kan otomatis pembaca pun langsung di lampiran 1 nih ya, di lampiran 1 nih lengkapnya langsung dibuka tuh lampiran 1, gak usah lihat halaman di antara lampiran 1 dan itunya gitu, dan tabelnya gitu. Nah, itu untuk memudahkan pembaca memahami isi kayak gitu ya. Format jadwal kegiatan pun sama teman-teman ya. Ada gak di sini? Oh, nggak ada. Format jadwal kegiatan pun sama teman-teman. Menggunakan prolog dulu, nanti kita coba lihat yang punya akang PKM-nya ya. Format jadwal kegiatan sama 4.2 jadwal kegiatan prolog. Adapun jadwal kegiatan dari PKMM kami dari pengabdian masyarakat kami dilaksanakan selama 5 bulan dengan detail pada tabel 4.2 gitu misal.
ya. Dipanggil dulu, diprolog dulu gitu. Ada prolog dulu. Kemudian tulis nomornya, jenis kegiatannya apa aja, kemudian bulannya. Nah, jumlah bulannya ini tidak seenak dewe, tapi harus ngikutin apa yang di pedoman. Biasanya ada kisarannya 3 sampai 6 bulan, 3 sampai 5 bulan, 4 sampai 6 bulan. Itu tergantung dari jenis PKM ataupun dari PKM pedoman PKM tahun berapa. Kalau tahun sekarang mungkin bisa jadi 3 bulan sampai 5 bulan gitu ya. Kok waktu COVID itu kisaran waktunya berubah drastis karena ada pemunduran jadwal gitu ya, sehingga nanti ke proses penelitiannya pun semakin singkat karena mengejar tanggal yang sama untuk PIMNAS gitu ya, sehingga dipersingkat. Makanya ada adendum waktu itu, perubahan atau penambahan pedoman waktu itu ya, tahun 2020. Sedangkan kan sekarang udah bisa jadi ada nanti rilis udah gak ada perubahan lagi, ikutin aja di pedoman berapa bulannya. Rata-rata sih 3 sampai 5 bulan kalau lagi gak COVID gitu ya. Silakan sesuaikan lagi. Nah, setelah nanti bab 4 itu masuk ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tergantung pedoman. Ada yang pakai, ada yang enggak, atau ada yang boleh gitu ya. Silahkan dibaca lebihnya di pedoman. Dan cara pengsitasiannya pun memang secara ilmiah menggunakan APA. Biasanya menggunakan APA. Dan itu mungkin pertemuan yang khusus bagaimana cara mengsitasi yang baik. Intinya harus disitasi. Sitasinya ada di badan PKM, kepustakaannya ada di daftar pustaka gitu ya. Sumbernya ada di daftar pustaka. Dan format menulis sumbernya pun harus sesuai ya, misal ABA gitu ya, terus alfabetis gitu ya. Wajib banyak, enggak, itu lagi-lagi kalau banyak lebih bagus, sedikit juga gak apa-apa gitu ya, karena proposal namanya juga ya. Kayak teman-teman kalau nanti teman-teman ada sempro, ada gak ya PKK sempro, ada sempro kurang lebih kayak gitu sama PKM juga, kayak bikin sempro proposal, seminar proposal gitu. Nanti ada daftar riwayat hidup, ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, kemudian gambaran teknologi kalau beberapa PKM ya, atau gambaran gagasannya kalau perlu memang digambarkan. Kemudian surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari mitra gitu ya untuk beberapa jenis PKM. Kemudian kalau ada beberapa jenis PKM juga ada lokasi pelaksanaannya, itu bisa dimasukkan ke lampiran baik dalam bentuk Google Maps ataupun bikin manual gitu ya. Yang penting membuat pembaca itu nanti paham, ngerti gitu ya maksudnya apa. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Misal apa hal-hal lain yang dianggap perlu? MOU gitu ya. MOU udah ada tadi MOU ya. Misal surat izin dari fakultas gitu ya, misal kalau mau dimasukkan, atau teman-teman dapat tambahan dana ya dari eksternal, maka lampirkan juga nih sumber dana, surat MOU dengan pihak eksternal yang mau mensupport dana gitu. Nah, ini format biodata ketua atau anggota standar ya, tapi bisa jadi berbeda tiap tahunnya. Lagi-lagi lihat pedoman. Dulu itu gak ada kegiatan kemahasiswaan ya, gak ada kegiatan yang sedang atau pernah diikuti, gak ada. Tapi tahun 2020 itu ada kayak gini. Nah, makanya kan bisa jadi beda. Dan yang perlu diperhatikan juga teman-teman, yang di bagian teks di bawah tabel, semua data yang saya isikan dan tercatat dalam biodata ini adalah bla 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 bla. Kadang-kadang salahnya itu di ujung PKMX gitu ya, PKMKC. Nah, biasanya kenapa salah? Karena beberapa mahasiswa itu mengcopy paste format biodata itu dari PKM orang lain, PKM sebelumnya yang jenisnya beda gitu ya. Saya tahun ini bikin PKMM, tahun sebelumnya bikin PKMKC gak lolos. Saya ngedit PKMM-nya itu di file PKMKC dulu, sehingga biar lebih cepat gitu ya, gak usah dari nol lagi. Ternyata gak keedit yang PKMX-nya itu ya, masih PKMKC, belum ke PKMM. Nah, itu harus diperbaiki, harus dilihat. Termasuk soal tanggal, bulan, tahun gitu ya. Jangan tanggal karena menggunakan proposal tahun kemarin, ya udah upload lagi, sedangkan tanggal, bulan, tahunnya masih menggunakan yang tahun kemarin. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai menggunakan yang kemarin lagi.
begitupun yang dosen pendamping. Itu mah nanti biasanya koordinasi dengan dosen, ada yang memang bisa mengisi langsung di sini, atau ada dosen ngasih CV, kita isi manual gitu ya. Isi manual. Itu mah lebih ke teknis ya, teman-teman bisa koordinasi dengan dosen pendampingnya. Nah, ini yang berkaitan dengan bab 4, justifikasi anggaran kegiatan. Nah, kalau tadi mah rancangan atau anggaran biaya, kalau di sini judulnya justifikasi anggaran kegiatan. Judul ini kembali lagi ikuti yang ada di pedoman ya, bisa jadi berbeda. Di sini ada jenis perlengkapan. Nah, suku cadang, biokontrol, sensor, dan seterusnya, subtotal. Bahan habis, ini kan di sini volume, harga satuan, gitu ya, nilai berapa, subtotal. Perjalanan, lain-lain. Ya. Nah, coba kalau teman-teman cek di sini, contohnya yang di lain-lain nih, yang perlu di-highlight. Sewa server atau hosting, sewa apalagi biaya jasa perbengkelan, biaya percetakan produk, sewa gitu ya, biaya berlangganan, biaya sewa lab. Jadi teman-teman, kita itu untuk hal barang-barang yang sifatnya nggak bisa dijual belikan atau barang-barang yang sifatnya panjang ya kayak laptop, HP itu nggak bisa beli. Jangan sampai karena kita dapat biaya pendanaan dari kementerian, dari Kemendikbud ya kalau salah sekarang, dari Kemendikbud, ya udah sekalian beli HP aja dari dana ini untuk support kegiatan PKM. Nggak bisa beli. Kalau mau sewa HP gitu ya, tapi jelas ya untuk apa keperluannya gitu. Atau sewa laptop, misal teman-teman nggak punya laptop yang memadai secara spek ya, maka teman-teman pinjem laptop gitu ya, secara akadnya menyewa. Nah, teman-teman bisa mengambil dananya dari PKM kayak gitu ya. Jadi nggak sembarang bisa memasukkan item-item yang ada di justifikasi anggaran ini, enggak ya, harus yang memang sesuai gitu. Nah, kemudian ada susunan organisasi tim, kegiatan, dan pembagian tugas. Nama program studi bidang ilmu waktu itu tugas. Ini silakan. Dan biasanya kalau saya sendiri suka menambahkan tanda tangan atau paraf sebagai bukti sebagai bukti bahwa ini melalui persetujuan semua anggota gitu. Surat pernyataan ketua pelaksana itu ikutin aja pedoman. Sekarang materinya 10.000. Nah, itu perhatikan, jangan pakai materi yang 6.000 gitu ya. Karena pedoman sekarang dan memang itu regulasi dari pemerintah. Kayak gitu teman-teman. Nah, saya coba ini ya sedikit bedah PKM punya saya. Nah, PKM punya saya nih yang hijau braille display nih. Ya kayak tadi ya, ini sama, ini dari yang PKM yang slide ya. Jadwal kegiatan, pakai prolog dulu. Pelaksanaan ini berlangsung selama 3 bulan. Saya mengambil 3 bulan. Biasanya gini ya, koordinasi perencanaan pembuatan alat minggu pertama, bulan pertama. Nah, kayak gitu kurang lebih sampai terakhir. Nah, saya menggunakan paragraf di penutupnya, jadwal kegiatan di atas dilaksanakan oleh kelompok dengan susunan organisasi tim, kegiatan, dan pembagian tugas ditunjukkan pada lampiran 3. Nah, kayak gini. Manggian lampiran juga bisa di badan isi, teman-teman. Nah, daftar pustaka ini saya waktu itu masih boleh pakai daftar pustaka, dan saya nggak banyak karena emang nggak waktunya singkat waktu itu ya, waktunya singkat. Kalau teman-teman bisa cari lebih banyak, bagus. Semakin banyak daftar pustaka semakin bagus. Dan lebih baik daftar pustaka itu mengambil dari sumber-sumber internasional, jurnal khususnya, jurnal internasional ya. Menghindari yang sifatnya hindari WordPress, Blogspot, bahkan ensiklopedia pun bukan nggak bisa dipakai buat rujukan gitu ya. Jurnal internasional lebih bagus, atau buku boleh gitu. Ini lampiran tadi udah dibahas. Ini panjang ya. Penghargaan yang pernah diterima. Ini pun bisa menambah nilai gitu ya. Atau mungkin bisa menambah daya tarik kepada reviewer ketika kita masukkan kayak gini nih penghargaan. Ini banyak nih penghargaannya nih, bagus nih, kayaknya orangnya pintar deh. Mungkin atau orangnya aktif deh, bisa
bisa nih ke penelitiannya dilanjutkan gitu. Nah, makanya kalau teman-teman rajin-rajin aja update CV. Agis, ada tamu, ada ini. Nah, momen tadi ada kurir. Anggota 1 sama, anggota 2 sama, ya sesuaikan dengan jumlah anggota, jangan ada yang kelewat jumlah anggota di cover 5, di sini 3 jangan ya. Udah 9.47 ya waktunya ya. Dosen pendamping. Nah, ini justifikasi anggaran ya. Nah, kalau pas COVID itu ada biaya pemakaian pulsa, biaya berlangganan internet bisa dimasukkan gitu ya. Nanti juga kayaknya bisa sih PKM selanjutnya. Dan teman-teman, dalam penulisan penggunaan biaya, kalau teman-teman misal dapat, karena ini masih proposal nih, maksimal mengajukan untuk proposal PKMM itu 12,5 juta misal tahun ini tuh. Lagi-lagi itu lihat lagi pedoman, jangan-jangan ada pembatasannya beda ya. Maksimalnya berapa? Waktu tahun 2020 masih 12,5 juta. 12,5 juta. Dan saya bikin justifikasi anggaran itu mendekati angka itu. Jadi mendekati angka itu gitu ya. Biar lebih bahwa memang kita membutuhkan pendanaan yang besar gitu. Nanti kan kalau seandainya memang ketika pelaksanaan ternyata hanya kepake sebagian atau bahkan sebagian kecil, itu berarti uangnya bisa dipakai buat dibagi ke anggota, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika monef gitu ya. Maksudnya misal teman-teman menggunakan perjalanan bensin di kisaran angka sekian, misal 200.000, ternyata yang dipakai itu menggunakan bensin pribadi, ya udah gak apa-apa gitu ya, itu jadi hitung-hitung untuk bensin gitu ya. Nah, itu mah lebih ke kesepakatan kelompok dengan dosen pendampingnya gitu. Terus ada yang banyak salah juga di sini nih, yang terbilang 12.434.000 rupiah, berbeda dengan angka nominal yang ada di angkanya. Nah, itu harus diperhatikan, banyak yang salah teman-teman. Nah, kalau ini gak pakai tantangan ya. Kalau mau teman-teman pakai tantangan boleh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Udah sampai lampiran, dan ini karena terakhir jadi saya sampaikan dengan lampiran juga, walaupun singkat karena waktunya udah lewat juga ya. Kita insya Allah lanjut ke tanya jawab atau nuhun. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Boleh nih untuk seluruh partisipan yang ingin bertanya dipersilakan. Boleh dengan raise hand ataupun menyampaikannya melalui kolom chat. Terima kasih. Ayo ditunggu pertanyaannya. Ayo guys, dimanfaatkan waktunya untuk bertanya ya. Mungkin ada Kang Rifki nih yang tadi bilang ikut PKMRE. Boleh Kang Rifki, ada yang mau ditanyain nggak mengenai PKM? Boleh dipikirin dulu, Tenggit, sebentar. Tadi udah ada sih sebenarnya di kepala, cuma lagi nyusun kata-kata dulu. Oke, siap-siap. Ditunggu Kang Rifki. Mungkin Teh Aisyah, apakah ada pertanyaan mengenai PKM? Atau Teh Puspita, apakah ada pertanyaan? Boleh ya, langsung sampaikan aja. Sayang banget nih waktunya. Tenggit dari aku boleh. Oke, boleh Kang Rifki, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kang Raffi, mohon maaf juga saya izin off cam dulu karena di sini lagi ada kendala sinyal. Untuk tadi Kang itu kan ada juga yang dibilang lampiran untuk dana dari pihak lain gitu yang menyertakan MOU. Itu tuh untuk format MOU-nya sendiri itu apakah kita yang ngebuat atau di format pedoman itu biasanya ada ya? Gak ada format khusus kalau untuk yang dari eksternal. Biasanya Fakultas FPTK itu ngasih support pendanaan, itu salah satu strategi Fakultas FPTK ketika membuat proposal gitu ya, biar sebagai bukti kepada reviewer bahwasanya ini tuh memang didukung oleh pihak eksternal gitu. Itu strategi FPTK biasanya kayak gitu. Nah, dan waktu itu FPTK bikin formatnya format sendiri yang mengeluarkan, tergantung yang mengeluarkan. Yang penting nanti di MOU-nya itu ada cap gitu ya, cap dari pihak yang akan mendukung untuk pembiayaan gitu. FPTK berarti ada cap fakultas. Misal teman-teman habis magang dari perusahaan, kemudian perusahaannya itu pernah nyuruh teman-teman bikin alat dan ternyata alatnya itu belum selesai, ada rencana pengen di PKM-in, ternyata pihak perusahaan pun mau ngedukung buat ngasih pendanaan gitu ya. Nah, dari perusahaannya bikin MOU gitu ya, bikin surat keterangan bahwasanya perusahaan tersebut mau ngasih support pendanaan. Berapa nominalnya jelas gitu ya, angkanya berapa, kemudian ada cap dari perusahaan tersebut. Kayak gitu, gak ada format khusus. Itu mah format yang dikeluarkan dari pihak eksternal, silahkan bebas sih. Gitu. Berarti Kang, misalkan saya nih kan ikutan PKM RE nih Kang yang riset itu. Misalkan kan pengajuan dana proposal itu 10 juta maksimal. Tapi kalau misalkan dari pihak eksternal itu memberikan dana, misalkan 5 juta lah gitu Kang, hitungan misalkan. Itu nanti di proposal pengajuannya itu apakah dana yang diajukan ke pemerintahnya itu hanya 5 juta gitu kayak sisa dari maksimalnya atau bisa maksimal 10 juta juga. Jadi kayak si 5 juta dari eksternal ini tuh sebagai dana pendukung itu bisa kayak gitu kan? Total, jadi kita melaksanakan PKM ya, penelitiannya itu berapa totalnya, misal 10 juta. Nah, ternyata 2 jutanya itu udah tercover karena didukung oleh perusahaan ya, pihak eksternal. Maka yang diajukan ke PKM dari PKM itu jadi sisanya 8 juta gitu, misal 8 juta. Jadi totalnya ya, bukan berarti teman-teman menggunakan totalnya itu 10 juta, ngajuin 10 juta padahal eksternal udah ngedukung 5 juta gitu. Jadi lebih ke total gitu, teman-teman. Itu sih setahu saya kayak gitu ya, total. Nanti untuk justifikasi anggaran di lampiran, kayak misal totalnya itu 10 juta tadi, sedangkan kita ngajuinnya 8 juta ke PKM karena 2 juta udah di cover insya Allah dari pihak perusahaan gitu ya. Maka nanti bisa dikasih aja tetap aja justifikasi anggarannya itu 10 juta gitu ya. 10 juta kayak gitu. Itu ya setahu saya kayak gitu. Kalau nanti ternyata ada perbedaan pendapat dari reviewer, ya itu lagi-lagi interpretasi sih. Saya pernah dengarnya seperti itu. Saya pribadi belum pernah ya dapat support dari eksternal, tapi pernah sih dapat itu karena dari fakultas itu ngasih support kepada semua proposal gitu ya, dan itu pun angkanya cuma 500.000 gitu, 500.000. Jadi kalau 500.000 kan nggak begitu jomplang ya, gitu jomplang. Misal totalnya 12 juta, berarti cuma mengurangi 500.000, berarti 11.500.000, nggak begitu jomplang gitu. Bisa distrategiin aja teman-teman, kayak gitu. Ya baik, kan udah jelas banget jawabannya. Terima Gini kasih. Rifki, tambahan. Bisa jadi kadang-kadang ada pihak eksternal yang rencananya mau ngasih support, ternyata ketika udah dapat pendanaan mereka gak jadi ngasih support gitu ya. Kan itu membuat pihak kita yang mau mengajukan itu agak bimbang. Nah, teman Rifki bisa bikin strategi aja. Totalnya 15 juta aja gitu, bisa 10 juta dari Kemendikbud, 5 juta dari pihak eksternal. Nanti di justifikasi anggarannya dibuat 15 juta gak apa-apa, karena itu mah kan
pengajuan gitu ya, pengajuan. Jadi itu mah lebih ke strategi kita aja biar nanti intinya ketika didanai gagasan kita itu bisa terlaksana gitu, bisa direalisasikan gitu. Gitu ya Rifki. Iya baik Kang, nanti boleh saya masukkan sarannya. Terima kasih Kang. Sama-sama. Boleh nih pertanyaan selanjutnya. Apakah Teh Puspita atau Teh Puya? Aku izin bertanya ya. Boleh banget. Tapi izin bertanya di luar dari format PKM, nggak apa-apa Kang? Jadi saya itu punya kelompok itu ternyata enggak stuck di tengah-tengah gitu Kang. Jadi ngerasa kayak karena banyak kegiatan di kegiatan kuliah, jadi proposalnya tertinggal gitu. Nah, tips dari Akang biar kita tetap istiqomah gitu ya buat ngerjain PKM ini gimana ya, Kang? Ya, itu problem masalah klasik ya, penyakit klasik dan banyak kelompok yang seperti itu. Makanya memang saya pribadi ya alhamdulillah ketika PKM di akhir-akhir masa kuliah itu udah belajar banyak, karena ketika di awal-awal kuliah ikut PKM dapat kelompok dapat anggota ya, banyak yang seperti itu gitu ya. Artinya memang sebelum bikin PKM tuh nyari anggota pun penting yang cocok gitu ya, yang memang dia bisa bertanggung jawab gitu ya, berkomitmen. Makanya itu juga harus kita pertimbangkan dari awal sebelum bikin PKM, pilih anggota yang memang tepat gitu ya. Ternyata kita udah ikhtiar nih nyari anggota yang terbaik, tapi ternyata ketika pelaksanaan, ketika mau bikin proposal, anggotanya tidak sesuai ekspektasi awal gitu ya. Itu perlu ditreatment lagi ya, dikasih treatment lagi. Kalau teman-teman kan tugas kita mah ikhtiar ya. Itu tugas kita mah ikhtiar ya. Treatmentnya silahkan teman-teman bisa pendekatan secara persahabatan gitu ya, secara teman sejawat gitu ya, kasih nasihat gitu ya, silahkan gitu ya. Intinya ikhtiar dulu. Kalau perlu libatkan dosen pendamping, nggak apa-apa. Dosen pendamping. Dan kasarnya nanti teman-teman kalaupun mau ganti anggota bisa gitu ya. Kalau mau ganti anggota pun nggak masalah. Bahkan ketika teman-teman nanti udah pendanaan nih, kemudian mau ganti anggota bisa. Tapi itu ada regulasinya dan itu sebenarnya ribet juga karena harus ada surat pengajuan dari fakultas atau universitas kalau tidak salah ke Dikti gitu ya, siapa aja yang ada perubahan anggota. Kenapa bisa? Karena pernah ada kejadian bukan karena anggotanya lalai tapi karena anggotanya meninggal gitu ya. Benar, serius, ada anggotanya itu salah satu meninggal ketika proses PKM, akhirnya diajukan ke Dikti untuk perubahan anggota gitu ya, bisa kayak gitu. Nah, jadi terkait anggota tadi, treatment dulu aja teman sejawat, kemudian libatkan dosen, bisa ikhtiarnya ya, dikasih nasihat, atau mungkin kita sebagai pemimpin belum menemukan belum bisa memberikan alokasi pekerjaan yang tepat kepada anggota, ya. Kepada anggota belum memberikan alokasi pekerjaan yang tepat. Misal anggota satu itu dia cocoknya itu di desain, tapi sama ketuanya malah dikasih tugas bagian humas gitu ya. Nah, itu berarti kurang tepat gitu ya. Makanya harus sering-sering diskusi ya, saling memang sesuai hasil kesepakatan gitu ya. Ketika itu berasal dari kesepakatan, insya Allah kan harus bertanggung jawab ya. Kalaupun masih gak bertanggung jawab ya, minta doa ke Allah juga, jangan lupa berdoa ke Allah ya, biar dilembutkan hati temannya, mau untuk support PKM-nya gitu ya. Ya lagi-lagi itu mah bukan hanya masalah di PKM, masalah di organisasi apapun seperti itu. Berikan aja treatment yang terbaik, tugas kita mengikhtiar ya, sama berdoa. Gitu ya. Siapa tadi, Puspita ya? Bukan, lupa. Ya Kang, makasih jawabannya. Sama-sama. Boleh pertanyaan selanjutnya? Ditunggu banget. Teh Puya atau Teh Nisa?
Boleh ya disampaikan pertanyaannya, karena kita masih ada banyak waktu untuk sesi diskusi kita kali ini. Izin bertanya Kang, untuk minta tips and trick nih buat mempresentasikan PKM kita di depan penguji biar lancar gitu Kang. Penguji siapa? Pengujinya siapa? Pengujinya maksudnya? Ayo, mungkin ya intinya soal presentasi ya, soal presentasi. Suara saya masuk kan, suara saya? Masuk Akang. Soal presentasi ya. Jadi nanti itu orang-orang yang kemungkinan mendengarkan presentasi PKM kita itu pertama pendamping, dosen pendamping. Karena ada yang memberi pendampingan atau pembimbingan itu dengan sistem presentasi gitu ya, laporan setiap pekan, progresnya gimana, ada yang kayak gitu. Atau setidak-tidaknya nanti ketika review, jadi bukan penguji istilahnya, reviewer istilahnya, reviewer ya istilahnya. Kalau dan itu pun setelah dapat pendanaan gitu ya. Kalau masih proposal mah itu nggak ada presentasi setelah masih proposal mah. Udah pendanaan itu nanti pun presentasi bukan proposal, yang dipresentasikan itu progres ya, progres dari pelaksanaannya gitu. Ya, makanya tadi saya nanya pengujinya siapa. Nah, kalau soal presentasi mah ya panjang ya ini pembahasannya. Kalau presentasi intinya persiapan sebaik mungkin ya. Dalam hal persiapan ini baik mental, kemudian fisik ya, kesehatan, termasuk materi. Nah, ini yang paling penting, materi juga. Materi dulu saya itu presentasi biasanya dulu ya menghafal kata per kata. Khususnya buat lomba itu saya hafalnya kata per kata. Karena kan ada durasi waktu, biasanya 10 menit nih. Nah, biar efektif, kalau bisa itu jangan lebih, bukan kalau bisa, jangan lebih baik kurang. Dan lebih baik lagi itu tepat, efektif 10 menit gitu. Nah, kan cara biar tepat itu harus banyak latihan. Dan cara biar tepat itu juga kata-katanya itu harus benar-benar di-manage. Nah, kalau saya biasanya latihan kata per kata dan itu bikin draft. Bikin tulisan nih, misal kita menyiapkan 10 slide. Setiap slide berapa menit, kita tulis nih draftnya, mau menyampaikan apa aja yang dipresentasikan, ditulis, diketik gitu ya, sampai dengan slide terakhir, kemudian latihan, dicoba baca dulu gitu ya, baca dulu, ternyata ketika baca doang pun masih lebih daripada 10 menit, dikurangi lagi hal-hal yang memang nggak begitu prioritas, sampai dengan nanti dapat 10 menit, baru kita latihan sambil dihafalin gitu ya, hingga akhirnya ketika presentasi pun sesuai dengan hasil latihan. Bahkan ketika ngafalin itu ya, latihan ngafalin itu saya sampai beberapa kali dulu pernah. Apalagi pernah saya film mapres itu pakai bahasa Inggris, latihannya sampai 7 kali dengan kata yang sama, kata per kata saya hafalkan. Nah, itu bagian daripada ikhtiar ya. Kalau saya orangnya seperti itu dulu. Tapi kalau kayak presentasi saya nih sekarang ngisi materi, saya tanpa latihan sama sekali gitu ya. Karena memang tidak ada batasan waktu yang sifatnya kaku gitu ya, beda dengan lomba ataupun PKM. Nah, itu disesuaikan. Kalau ini kan lebih fleksibel ya kalau ngisi materi kayak gini. Dan di samping materi kan, jadi dalam presentasi itu ada tiga hal yang dinilai: visual performance, kemudian konten, dan yang terakhir itu visual performance, konten sama public speaking gitu ya, speakingnya. Jadi kalau visual performance itu bicara soal desainnya, body language-nya gitu ya, body language-nya pokoknya hal-hal yang sifatnya visual. Nah, itu bisa teman-teman latihan gitu ya, body language kayak gimana yang tepat. Kemudian slide-nya itu harus bagus secara desain gitu ya. Kemudian ada konten. Nah, konten itu isi, misalnya tulisannya, gambarnya itu sesuai, jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu gambarnya pun yang jelas gitu ya, kontras warnanya gitu ya, itu bagian daripada visual performance ya, kontras warna. Kemudian balancing, ada negative space, itu banyak lah bahasannya soal presentasi. Nah, kalau ada pemateri khusus soal presentasi, insya Allah saya juga bisa sharing teman-teman kayak gitu. Termasuk nanti bicara soal public speaking-nya.
public speaking nanti berarti harus penguasaan materi, kemudian bagaimana menguasai panggung, bagaimana mengatur pandangan gitu ya, bagaimana berinteraksi dua arah gitu ya ketika public speaking biar lebih menghidupkan suasana, bagaimana opening yang menarik, bagaimana closing yang menarik gitu ya. Silahkan, ya itu mah lebih ke tips dalam berpresentasi ya. Intinya 3 hal, visual performance, kemudian konten, sama public speaking. Kayak gitu ya. Siapa tadi? Kurang lebih seperti itu ya. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Raffi atas jawabannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi nih dari Akang Teteh semuanya. Boleh disampaikan karena kita masih ada waktu untuk sesi diskusi kita kali ini. Dong aktif, guys. Mungkin ada Teh Destri yang mau bertanya. Boleh Teh. Tuh, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau masih ada pertanyaan yang pengen banget ditanyain, bisa langsung hubungi Kang Raffi di nomor WA-nya 085155081152 ataupun ke Instagramnya langsung ya ada @raffianggara seperti itu. Boleh, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan ya Kang Teteh semuanya. Halo, apakah ada orang? Boleh nih pada on cam dulu ya, guys. Mungkin satu pertanyaan dari aku kali ya Kang mengenai keanggotaan. Kalau misalkan kita tuh mendaftarkan diri menjadi anggota di beberapa proposal PKB itu boleh nggak sih Kang? Atau kok emang ada batas maksimal untuk kita sendiri gitu? Ya, jadi untuk jumlah PKM yang bisa diikuti itu ada batas maksimalnya, tapi artinya bukan di tingkat proposal, tapi nanti ketika pendanaan. Ketika pendanaan kita tuh maksimal bisanya untuk maksimal 2 atau 3 ya, tergantung PKM tahun berapa. Kalau nggak salah maksimal itu 2 ya, tahun kemarin itu. Maksimal kita terlibat di 2 PKM sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satunya atau mungkin anggota di dua-duanya gitu ya. Nggak boleh menjadi ketua di dua-duanya, itu yang tahun kemarin. Tapi ketika di tingkat proposal ya, maksudnya masih proposal, itu teman-teman bisa mengajukan sebanyak mungkin. Cuman itu resikonya nanti ketika ternyata yang dapat pendanaannya lebih dari 2, teman-teman harus keluar gitu ya dari yang lebihnya, itu harus maksimal 2 kayak gitu ya, maksimal 2. Makanya memang agak gambling ya, harus bisa meyakinkan diri nih teman-teman. Saya dulu pernah mendaftarkan 3 gitu ya, 3, dan alhamdulillah 2 yang lolos gitu, 1 nggak lolos, jadi nggak usah keluar gitu ya. Tapi kalau seandainya lebih dari 2 harus keluar, dan itu nanti ada regulasinya lagi kayak tadi sama, merubah personil itu harus ada pengajuan dari fakultas kalau tidak salah atau universitas gitu ke pihak Kemendikbudnya gitu ya, itu ada prosesnya, dan biasanya itu memang difasilitasi juga oleh pihak UNIF gitu ya, difasilitasi kalau ada yang perubahan gitu, tinggal komunikasi aja ke pihak fakultas kayak gitu ya. Gitu ya, jadi menyesuaikan dengan PKM tahun berapa. Mudah-mudahan tahun sekarang nggak ada maksimalnya ya, nggak tahu sih. Cuman mungkin pihak Kemendikbud melihat mahasiswa tuh gak mumpuni untuk bisa melaksanakan penelitian ya, gak bakal maksimal kalau lebih dari 2 penelitian dalam satu waktu gitu. Mungkin makanya ada batas maksimal juga. Itu ya, Inggit. Baik Kakak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita ya kan di dalam sesi kelas PKM kita hari ini. Selanjutnya aku mau menyampaikan kesimpulan dari pelaksanaan kelas PKM kita di hari ke-6 atau hari terakhir. Yang pertama, Kang Raffi mengatakan bahwa belum jadi mahasiswa nih kalau misalkan kita belum ikut PKM. Karena PKM merupakan salah satu ajang yang bergengsi
yang harus kita ikuti, yang mana dengan mengikutinya kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Lalu di dalam pelaksanaan PKM pun dalam penyusunan proposal kita harus mematuhi format yang ada di dalam pedoman. Karena adanya juri akan terus mencari kesalahan sekecil apapun. Selanjutnya hal-hal yang tidak bisa kita penuhi secara pribadi bisa dimasukkan ke dalam keuangan, yang mana di sini juga kita harus membuat anggaran secara jelas. Dan terakhir adalah, dan hal yang bisa kita terapkan adalah jangan lebih atau kurang dalam pengisian proposal, penyampaian presentasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, kegiatan kita adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang diwakilkan oleh Puspita. Dipersilakan. Iya, Kang. Ini sertifikat buat pemateri dari panitia. Aku mau nyampain terima kasih sebanyak-banyaknya ke Kang Raffi yang sudah bersedia jadi pemateri di kelas PKM ini. Dan juga mohon maaf bila dari panitia ataupun peserta ada hal yang kurang berkenan di hati Akang gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Kang. Boleh mungkin ya sesi dokumentasi antara ketua pelaksana, pemateri, dan sertifikat ya. Sudah, oke. Nah, acara selanjutnya kita akan mengadakan udah di atas, oke. Dokumentasi bersama. Boleh ya on cam dulu nih untuk Teh Hilwa, ada Teh Destri, ada Rahma, ada Fitri, Tevi, Hana, dan Amalia. Boleh on cam dulu ya. Dokumentasi. Boleh langsung dipimpin oleh Teteh Operator untuk dokumentasinya. Untuk dokumentasinya aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Teh Ilwa yang telah memimpin dokumentasi kita kali ini. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, yaitu Kang Raffi Anggara SPD yang telah menyampaikan pemateriannya. Semoga dengan apa yang telah diberikan, mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan bagi Kang Raffi dan bagi kita semua. Saya Inggit Octaviania Livia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.